An Indian-origin couple and their 4-year-old twins were found dead at their $2.1 million mansion in U.S.'s California. While the investigation is still on, cops believe it to be a possible murder-suicide. Anand Sujith Henry, 42, his wife Alice Priyanka, 40, and their 4-year-old twin children Noah and Nathan were found dead by cops when they went for a welfare check on Tuesday morning. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Pagi yang cerah di California tampak tenang saat para polisi keluar dari kendaraan mereka dan mendekati rumah besar di lingkungan yang sepi di San Mateo. Rumah itu dengan halaman luas dan arsitektur modern berdiri seperti benteng, tempat yang mencerminkan kesuksesan, kekayaan, dan keamanan. Namun, hari ini rumah itu terasa sunyi. Tetangga yang khawatir dan telah menelpon polisi untuk pemeriksaan kesejahteraan berdiri cemas di pinggir jalan. Wajahnya pucat, matanya terus memandang bolak-balik antara polisi dan rumah tersebut. Saat pintu depan terbuka, keheningan yang mencekam memenuhi udara. Rumah itu terasa sangat rapi, terlalu sempurna untuk rumah yang seharusnya penuh dengan aktivitas dua anak laki-laki kembar. Keheningan itu sangat tebal, hampir menyesakan. Hanya terdengar suara lembut dari lemari pendingin di kejauhan. Langkah kaki para polisi terdengar jelas di lantai kayu saat mereka melangkah masuk dengan hati-hati. Meski mereka belum tahu apa yang sebenarnya akan mereka temukan. Di kamar tidur anak-anak, pemandangan yang mereka temui sangat tenang. Noah dan Nathan terbaring berdampingan di tempat tidur mereka. Dada kecil mereka tak lagi naik turun. Mereka tampak seperti sedang tidur. Tak tersentuh oleh kekacauan yang telah terjadi di rumah itu. Namun, ada keheningan yang tak wajar di kamar itu. Tak ada mainan yang berserakan, tak ada tanda-tanda kehidupan yang pernah tumbuh di sana. Segalanya terlalu tenang, seolah waktu berhenti begitu nyawa kedua anak itu diambil. Hati para polisi terasa berat saat mereka melaporkan penemuan ini melalui radio. Suara mereka terdengar kaku karena mereka tahu apa yang akan mereka temui selanjutnya mungkin lebih mengerikan. Saat mereka melangkah lebih dalam ke dalam rumah, ketegangan semakin terasa. Kamar tidur utama terletak di ujung lorong panjang, pintunya sedikit terbuka seolah mengundang mereka masuk. Seorang polisi ragu-ragu, tangannya hampir menyentuh pistolnya, tidak yakin dengan apa yang mungkin menunggu di balik pintu itu. Mereka sudah beberapa kali datang ke rumah ini sebelumnya, mengatasi gangguan yang samar-samar yang tidak pernah jelas. Tetapi kali ini terasa berbeda. Ada rasa gelisah yang menarik naluri mereka, mendorong mereka untuk lebih berhati-hati. Ketika mereka memasuki kamar mandi, suasana horor sepenuhnya menyergap. Anand Sujith Henry terkulai di tepi bak mandi. Luka tembak menghiasi wajahnya yang dulu tampak begitu terhormat. Istrinya, Alice Priyanka, tergeletak tak jauh darinya. Tubuhnya setengah menutupi tubuh Anand. Tangannya hanya berjarak beberapa inci dari kakinya. Darahnya telah lama mengering, meninggalkan pemandangan mengerikan dari detik-detik terakhir mereka. Namun, ada sesuatu tentang pemandangan ini yang membuat para polisi merasa tidak nyaman. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada barang yang terbalik, tidak ada tanda-tanda kepanikan. Semuanya tampak terlalu tenang, terlalu teratur. Saat jam berlalu dan TKP diproses, rumah itu seolah menjadi rumah hantu, dan banyak para tetangga mulai berkumpul di luar. Bisikan mereka semakin keras saat berita tersebar. Ini bukan hanya tragedi, ini adalah teka-teki. Bagaimana keluarga seperti ini, pasangan yang begitu dihormati, bisa berakhir dengan kekerasan seperti itu? Latar belakang pasangan ini hanya membuat misteri semakin dalam. Anand, mantan manajer teknik perangkat lunak di perusahaan teknologi raksasa seperti Meta dan Google, baru-baru ini mendirikan perusahaan AI-nya sendiri, Logitech. Itu adalah awal langkah yang berani, langkah yang dikagumi tetapi juga menimbulkan spekulasi
situs web perusahaan itu telah tidak aktif selama berminggu-minggu, menimbulkan tanda tanya di komunitas teknologi. Dan meskipun tidak ada yang tahu pasti detail tentang kepergian Anand dari Meta, jelas bahwa hidupnya berada di ujung tanduk selama beberapa waktu. Alice juga memiliki karir yang menjanjikan sebagai analis senior di bidang IT. Dia dikenal karena kecerdasan lembutnya, sifat keibuannya yang hangat, dan dedikasinya yang tanpa batas pada anak-anaknya. Bersama-sama mereka adalah gambaran keluarga sempurna. Namun, saat penyelidikan semakin dalam, teka-teki misteri ini mulai terkuak. Pengajuan perceraian dari tahun 2016 sebelum anak-anak mereka lahir mengisyaratkan masalah yang telah lama ada sebelum bencana ini terjadi. Meskipun perceraian itu tidak pernah terwujud, itu menunjukkan adanya ketegangan mendalam yang tak pernah bisa mereka selesaikan. Ternyata mereka sering pindah rumah berkali-kali selama bertahun-tahun, dari New Jersey hingga berbagai rumah di San Francisco sebelum akhirnya menetap di rumah besar yang malang ini. Setiap kali pindah, sepertinya mereka mencoba memulai dari awal lagi, tetapi sesuatu yang gelap tak terucap selalu mengikuti mereka. Para polisi menghabiskan waktu berjam-jam menyisir rumah itu, mencari petunjuk yang bisa menjelaskan apa yang mendorong Anand dan Alice ke titik ini. Tapi, tak ada catatan bunuh diri yang ditemukan. Membuat mereka bingung. Ketiadaan bukti penting ini membuat sulit untuk menerima teori bunuh diri. Tempat kejadian hampir terlalu tenang, terlalu diatur. Apakah ini benar-benar tindakan putus asa seorang pria yang terdorong ke tepi jurang? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi? Seiring berjalannya hari-hari, penyelidikan mulai fokus pada pekerjaan Anand. Logitech bukan sekedar perusahaan yang biasa. Itu adalah perusahaan terdepan yang menarik perhatian beberapa pemain terbesar di industri teknologi. Namun, saat penyidik menggali lebih dalam, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Anand sedang mengerjakan proyek yang memasuki wilayah yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. AI yang dirancang untuk memprediksi dan memanipulasi perilaku manusia. Algoritmanya sangat maju, mampu mempengaruhi keputusan, emosi, bahkan penalaran moral. Dan beberapa bulan sebelum tragedi itu, dia mulai mengujinya pada dirinya sendiri dan keluarganya, tanpa sepengetahuan mereka. Alice semakin khawatir. Dia mulai memperhatikan perubahan-perubahan halus pada Anand, suasana hatinya yang berfluktuasi secara tak terduga, temperamennya yang semakin pendek setiap hari. Ayah yang dulu penyayang, kini menjadi dingin dan tak peduli. Alice pernah menegurnya tentang hal itu, namun Anand mengabaikan kekhawatirannya, menyalahkan stres akibat pekerjaan startup-nya, tapi Alice tidak yakin, dan jauh di dalam hatinya, dia takut bahwa pekerjaan Anand telah merusak pikirannya. Hari-hari terakhir di rumah keluarga Henry penuh dengan ketegangan. Dengan pertengkaran pelan di balik pintu tertutup, Alice telah berencana untuk pergi membawa kembarannya dan melarikan diri sebelum segalanya semakin tidak terkendali. Tapi dia tidak pernah mendapat kesempatan itu. Pada malam terakhir itu, ada sesuatu yang pecah dalam diri Anand. Entah tekanan dari perusahaannya yang gagal, atau pengaruh eksperimen-eksperimennya, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Tapi di saat-saat tergelap itu, Anand membuat pilihan-pilihan yang mengambil segalanya darinya, dan dari Alice. Kasus yang dulu dipercaya sebagai kasus bunuh diri, kini dipenuhi dengan ketidakpastian. Apakah Anand benar-benar mengendalikan tindakannya, ataukah teknologi ciptakannya sendiri yang mengubahnya menjadi bidak dalam permainan yang memutarbalikkan segalanya? Pertanyaan-pertanyaan itu tetap ada lama setelah tubuh mereka dibawa pergi, meninggalkan komunitas yang dihantui oleh pengetahuan bahwa terkadang monster yang paling menakutkan bukanlah yang tersembunyi dalam kegelapan, melainkan yang kita ciptakan sendiri. Dan ketika para penyidik menutup berkas kasus keluarga Henry, mereka tersadar pada kenyataan yang mengerikan. Batas antara keputusan manusia dan pengaruh mesin telah kabur. Dan dalam kekaburan itu, Anand dan Alice kehilangan jalan mereka, menjadi korban dari kekuatan yang awalnya dirancang untuk melayani mereka. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa dibantu like, komen, share, serta subscribe channel ini, dan follow TikToknya Weekly Crime Stories. Serta untuk penonton setia Weekly Crime Stories dan komentator setia, terima kasih telah menjadikan Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.